Nah ini yang penting sekali ya. Kuncinya itu kreatif dan inovatif. Yang lahir dari apa? Karena dua kunci ini yang melahirkan seseorang itu produktif. Begitu. Makanya kuncinya adalah produktif. Kembali lagi guys di Back to Podcast Pojok Kerangka. Hari ini kita seperti biasa, kita kembali lagi ke sesi Tanya Sahabat. Nah, kebetulan hari ini ada bintang tamu ya. Kalau di Pojok Kerangka itu biasa disebut guest host. Guest host itu tamu undangan host. Jadi bukan bahasanya narasumber, bukan. Kalau seminar narasumber, kita guest host. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan saudara saya, senior saya, dan sekarang dia sedang mengabdikan diri di kampus sebagai dosen. Dan hari ini juga abang saya ini sedang menempuh gerakan di bidang literasi, khususnya dalam hal gerakan anak bangsa ya Bang ya? Peningkatan kualitas literasi ya. Ya. Rumah Produktif Indonesia. Oh ya. Gimana Bang? Selamat malam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa ya sekarang? Sibuk hari ini ya karena di saat lagi libur kuliah. Maka dari itu ya perlu produktif, ya harus mengisi ruang-ruang kekosongan agar supaya lebih produktif lagi kira-kira. Oh ya. Dan sekarang sibuk ya, padat agenda ya. Ya betul. Ya. Agenda. Nah, itu kesibukannya ngapain aja Bang? Selain di kampus, terus Dan di luar kampus gitu. Untuk saat ini sambil membantu sahabat-sahabat yang siap dalam hal aja progres tetap sedalam pencapaian satu tujuan kira-kira mungkin gitu. Di sisi lain ada mengolah sebuah wadah yang dikelola, yang dipimpin oleh adik saya, yaitu Rumah Produktif Indonesia. Ya. Itu kira-kira. Itu gimana program-programnya? Nah, dan saat ini untuk Rumah Produktif Indonesia ini dalam hal program-program kerja Rumah RPI ini kami bentuknya adalah bentuk talkshow. Ada pernah melakukan talkshow dan diskusi lintas keorganisasian dan diskusi-diskusi kecil lah untuk keberlanjutannya dalam hal tulisan-tulisan. Insyaallah dalam kepengurusan itu pun sama memberikan gas lah dan progres seperti itu. Nah Bang nih, saya tuh bertanya-tanya ketika ketemu sama abang gitu ya, pas kuliah maupun setelah gitu ya. Oh seperti itu ya. Ya, jadi kenapa abang memilih Bandung gitu, enggak misalnya di Jakarta atau di Jogja misalnya, yang lebih misalnya ruang itu luas begitu, ruang aktualisasi itu lebih luas lah gitu. Betul. Kenapa harus di Bandung gitu? Apakah ada tujuan yang lain selain kuliah gitu sehingga mendorong untuk di Bandung gitu? Selama ini bukan dari saya sendiri yang juga kenapa sih saya di Bandung gitu. Itu ada salah satu muncul satu pertanyaan seperti, dan banyak orang juga menanyakan sama gitu dari hal-hal yang hari ini saya mengabdikan diri di Bandung. Begini, bagi saya
Bandung itu memberikan satu motivasi yang memberikan sisi satu perjuangan lah yang bisa saya mengabdikan. Karena gini, dulu saya tidak tahu itu saya ngabdi di sini. Emang dulu itu saya harusnya selesai studi dari S1, S2 di UIN Bandung. Ya, saya harusnya pulang. Pulangnya salah satunya apa? Untuk mengabdikan diri. Tapi dapat istri orang Sunda. Gitu. Iya, bisa juga karena gitu ya. Gimana ceritanya bisa sampai bertemu jodoh? Oh iya, ini menarik sekali nih. Kira-kira ya di ruang pojok Rangga ini salah satu pertanyaannya loh. Jadi gini, walau alam ya, kalau bicara tentang jodoh mah kan kata orang Sunda. Katanya jodoh itu jorok, nggak tahu jorok itu apa ya, gitu. Jorok itu karena apa ya? Mungkin dapat orang yang berbeda budaya atau yang berbeda kultur, yang jauh gitu. Ya itu istilah-istilahnya orang kampung mah kayak gitu. Ya saya merasakan bahwa ini satu keindahan bagi saya dalam hal kami memiliki satu perbedaan. Yaitu saya memiliki budaya Timur, istri saya ya budaya Sunda. Jadi saling mewarnai ya? Saling mewarnai karena karena mungkin pergaulan saya juga yang membentuk diri saya bagian dari orang Sunda itu sendiri. Seperti sahabat saya sekarang ini, ya akhirnya ya Allah menakdirkan bahwa saya mendapatkan jodoh orang Sunda. Gitu. Nah ini Bang, tadi sebenarnya kan prolog aja ya, biar santai lah gitu. Santai ya, saya siap. Nah ini Bang, saya itu baca ya data dari UNESCO terkait literasi. Indonesia itu di dunia masuk kategori kedua paling terendah dari seluruh negara. Nah, menurut Abang ini kenapa sih ini Indonesia bisa secara kualitas literasi itu paling rendah kedua? Apakah ini karena aksesnya atau memang karena kualitas SDM-nya atau memang ada hal-hal lain yang misalnya mendorong kenapa Indonesia literasinya ini bisa menjadi terendah kedua sedunia begitu? Saya kira gini, berbicara terkait dengan kualitas sumber daya Indonesia itu sendiri sudah mumpuni. Nah, salah satunya adalah perlu solusi sebagai negara demokrasi hari ini perlu ada dorongan. Nah, istilahnya pemerintah sebagai pemangku regulasi memberikan satu ruang dalam hal ruang-ruang berkaitan dengan riset atau penelitian supaya apa? Mendorong terkait dengan budaya-budaya penelitian, budaya-budaya menulis dan lain-lain. Karena betul secara statistik bahwa Indonesia itu sangat jauh sekali terkait dengan budaya-budaya literatur, ini sangat jauh. Ini perlu kita sadar bahwa bicara kualitas saya berani dalam hal bersaing dengan negara-negara lain. Akan tetapi perlu ada kerjasama. Maksud saya kerjasama di sini antara peran pemerintah dengan para peneliti atau misalnya praktisi-praktisi atau orang-orang akademisi yang bisa mendorong percepatan dalam hal peningkatan penelitian. Tapi Abang sependapat gak nih? Saya baca itu bahwa ukuran UNESCO itu
bahwa yang disebut taraf literasi itu tinggi, dia minimal per tahun punya 2 buku per orang tapi hitungannya. Jadi bukan hitungan per mahasiswa atau misalnya per pelajar atau misalnya per profesi, tapi dia hitungannya per orang dari seluruh jumlah penduduk gitu. Menurut abang sepakat nggak nih tolak ukur bahwa taraf literasi itu, kualitas literasi itu diukur dari minimal per tahun itu 2 buku per orang, hitungan UNESCO ya. Iya, betul. Gitu. Itu menurut abang gimana kalau hal seperti itu? Nah, itu hasil dari temuan-temuan dari lembaga UNESCO. Saya juga ada beberapa hal yang perlu ada mendorong. Ya salah satunya itu kalau saya melihat gitu ya, orang teman-teman yang ada pada dunia literasi atau yang suka menulis dan lain-lain ini banyak yang dalam satu individu saja, bukan hanya orang akademisi tapi di luar akademisi itu dalam bisa menyelesaikan dalam 1 tahun atau mungkin setengah beberapa bulan itu bisa menyelesaikan 2 sampai 3 buku. Baik bentuk jurnal, artikel dan lain-lain. Nah, itu sudah bisa dibuktikan. Karena kalau di luar akademisi gitu ya, para praktisi melakukan sebuah atau lembaga-lembaga yang bergerak pada dunia-dunia penelitian, dunia-dunia literasi pernah membuktikan itu. Hanya karena mungkin kita terjebak pada ruang-ruang kenyamanan akhirnya belum berani keluar dari zona nyaman itu ya? Ya, saya kira seperti itu. Dan saran dan ya pendapat UNESCO dan itu bagian dari hasil itu saya juga sepakat sebenarnya. Supaya budaya tulis, budaya membaca harus dibangkitkan kembali, punya semangat. Karena kalau kita melihat sejarah Indonesia ini kan ya orang-orang yang luar biasa gitu ya, dalam hal melakukan dengan tulisan-tulisan ya berbagai macam penelitian gitu itu. Tapi gini Bang, ini menarik sebetulnya fenomena hari ini ketika maraknya misalnya baik itu pelajar, anak muda ya khususnya, ketika lebih asik main game juga baik sebetulnya kan, itu hal yang positif kan. Betul. Cuman kan sisi lain ada hal-hal yang memang terlupakan begitu, ketika kita terlena dengan game ya. Hari ini kan fenomenanya taruhlah baik itu mahasiswa, pelajar, jadi malas baca buku itu, lebih asik bermain game lah ya. Fenomena hari ini mungkin abang juga melihat lah beberapa lah ya. Nah menurut abang gimana ini ketika misalnya anak-anak itu lebih asik main game gitu ya, terutama kaum muda lah, daripada baca buku gitu. Minimal 1 hari itu kan, kalau dulu kan saya suka dinasihati itu minimal sehari itu 1 jam baca buku kan ya. Minimal ada waktu untuk kita membaca literasi gitu. Kalau hari ini kan lebih banyak main game ya begitu. Padahal kan ya harusnya bisa seimbang lah. Menurut abang gimana ini ketika ada fenomena seperti ini begitu? Saya melihat dengan fenomena yang hari ini yang dirasakan oleh kalangan milenial. Disebut milenial tapi orang-orang yang tidak produktif. Maksud saya gini, kenapa anak muda itu terjebak pada ruang-ruang yang bersifat bukan negatif sih sebenarnya. Permainan itu tuh bagian dari hiburan. Akan tetapi hal yang menjadi dasar ya, sebagai misalnya anak muda, mahasiswa itu perlu dan tahu akan adanya rasa tanggung jawab. Yang pertama adalah gini,
terkait produktivitas sendiri. Yang kedua adalah kreativitas. Itu sangat penting dalam hal kita melakukan aktivitas. Nah, saya pribadi ya melihat anak muda hari ini itu ya sangat sedih. Saya melihat sedih bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab moral gitu ya, tadi dia lupa. Jadi mungkin karena ini masa digitalisasi akhirnya mempengaruhi ruang-ruang pemikiran. Nah, itu juga padahal sahabat Rangga, munculnya atau adanya zaman yang disebut dengan zaman digitalisasi hari ini, yang kita tahu perlu adanya percepatan. Percepatan dalam hal pembangunan jati diri. Ya, itu salah satu. Pembangunan jati diri itu perlu ada penanaman nilai. Ya. Supaya seorang individu misalnya tidak lupa akan apa tanggung jawabnya, gitu. Dan perlu adanya membangun produktivitas. Produktivitas di sini kita mengisi pada ruang-ruang kreativitas. Ruang-ruang yang positif. Positif. Digitalisasi ini positif sebenarnya. Semuanya itu positif. Akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan ruang digitalisasi ini dengan sesuatu yang baik, ya, yang produktif lah. Kita jangan sampai terjebak pada ya tadi ruang-ruang kenyamanan. Akhirnya kita loyo, kita lemah. Ya. Padahal ya hari ini berbicara digitalisasi ya perlu percepatan, startup, begitu Pak. Perlu startup. Begitu kira-kira. Nah kan sebetulnya bisa ya dari hal yang tadi lah, yang positif misalnya ketika kita suka sama perempuan nih, misalnya tulis puisi gitu kan, bikin lagu kan, itu sebenarnya kan bisa kegiatan itu positif begitu, karena di sana ada ruang literasi. Kita mencoba untuk bersastra lah begitu melalui tulisan, melalui musik begitu. Ya sebenarnya kan bisa hal itu juga dilakukan kan. Selain game lah gitu. Walaupun game juga hiburan tapi harusnya seimbang lah ya. Ya. Sebenarnya kita harus tahu waktu dan perlu ada manajemen. Gini teman, sahabatku Pojok Rangga yang luar biasa ini salah satu bukti bahwa Pojok Rangga hadir ini menjawab tantangan zaman. Ya, ini membuktikan bahwa ruang-ruang produktivitas ya perlu kita isi melalui apa? Melalui sharing, melalui diskusi. Nah, ketika misalnya ruang-ruang diskusi ini, ketika kita bisa implementasikan dalam hal apa? Menulis gitu. Nulis bentuknya apa? Ya bentuknya cerpen, bisa puisi, yang romantis lah untuk mungkin pengalaman-pengalaman dengan mungkin pacar ataukah mantan atau alumni yang pernah Anda rasakan. Ya gitu. Itu sebenarnya kan bagian dari implementasi literasi itu sendiri kan. Betul. Ketika kita misalnya suka sama perempuan nih misalnya kan, kenapa tidak misalnya kita buka puisi misalnya, buat pantun atau buat lagu gitu untuk sosok yang kita cintai gitu. Betul. Jadi sahabat Rangga, saya pikir itu penting sekali. Ruang-ruang kreativitas itu sangat penting. Sangat penting dalam hal kita melakukan aktivitas. Yang tadi yang pertama ya penulisan yang berbentuk cerpen, tulisan yang berbentuk puisi, tulisan yang berbentuk artikel atau jurnal, yang berbentuk hal-hal yang ilmiah, yang membangun pengetahuan kita.
Nah, karena lahirnya apa? Rasa kecintaan seperti kita tadi mencintai misalnya dengan baca kan gitu kira-kira. Nah itu maka dari itu ya saya kira sahabat Rangga ini perlu kita dorong bersama, dan saya yakin dengan ruang-ruang seperti ini akan membangkit semangat, spirit perjuangan, spirit optimisme. Apalagi hari ini ya kita berada pada masa yang disebut dengan COVID-19 ya, ini melanda semua sektor kehidupan. Nah, sektor kehidupannya apa yang perlu dibutuhkan? Yang dibutuhkan yang pertama adalah perlu produktifkan diri. Jangan sampai kita tidur dari pagi sampai siang, pagi lagi. Mungkin seperti itu. Nah itu yang hari ini saya melihat. Dan tadi lagi satu, di pandemi ini sebenarnya Pak, ya tadi memanfaatkan ruang-ruang yang ya tanda kutip negatif lah untuk main game. Ya istilah sekarang kan lagi rame gitu Mobile Legends PUBG seperti apa. Sebenarnya itu kan mau sebatas hiburan, akan tetapi ya perlu mendorong bahwa kita punya satu tanggung jawab. Begitu. Karena setiap manusia itu punya kapasitas yang perlu kreativitas dan inovasi. Begitu Pak. Ada nggak nih Bang tips misalnya buat anak muda misalnya untuk produktif minimal itu dari hal terkecil begitu. Ketika misalnya hal terbesar tidak bisa dilakukan, kan sebenarnya bisa dari hal terkecil begitu. Nah, ada nggak tips dari Abang nih misalnya biar lebih produktif begitu kan, terutama dalam bidang literasi yang Abang hari ini geluti begitu? Yang pertama kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Ya, yang perlu kita harus melihat waktu di mana ruang atau peluang-peluang itu kita bisa ngisi. Bukan halnya misalnya kita berada pada satu profesi, ya profesi yang terus kita geluti, tapi kan bisa juga profesi yang kita geluti itu menjadi sesuatu yang tidak tidak produktif. Kita bisa membagi ruang itu dengan karya, tulis, mungkin dan broadcast sepertinya saling sharing, diskusi, talk show. Nah ini yang penting sekali ya. Kuncinya itu kreativitas dan inovatif. Yang lahir dari apa? Karena dua kunci ini yang melahirkan seseorang itu produktif. Begitu. Makanya kuncinya adalah produktifkan diri. Mungkin kalau misalnya ketika Anda tidur, ya mungkin tidur juga produktif, akan tetapi produktif yang seperti apa? Ya, sebenarnya kan sekarang enak ya, beda dengan zaman dulu yang nggak ada YouTube gitu. Dulu itu kan kita mau tahu sejarah Indonesia, mau tahu sejarah Soekarno, kita harus datang dulu ke sekre organisasi, misalnya silaturahmi ke senior, ke sahabat gitu kan, ke sahabat kita. Kalau sekarang kan tinggal akses YouTube, tinggal download PDF kan. Sebenarnya lebih lebih enak begitu. Kalau zaman Bang Yakin kayaknya itu dulu belum ada ya. Zaman saya dulu ya, sahabat Pojok Rangga, saya hanya merasakan ketika munculnya Facebook, media sosial yang luar biasa gitu ya. Ketika saya masuk kuliah, saya memiliki Facebook ya. Facebook itu menjadi salah satu interaksi sosial dalam hal dunia media sosial. Karena dulu belum ada WA ya. Belum ada WA. Belum ada. Dulu itu masih SMS lah. SMS. Kita menggunakan Facebook saja harus memiliki HP yang lebih baik lah, kira-kira begitu. Belum kuotanya juga. buat kopi juga susah dulu ya, buat makan gitu ya. Akhirnya apa, kita lompat ke internet, ya warung
warung Ya. internet itu yang menjadi salah satu interaksi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Kafe pun kan belum ada gitu ya. Baru Belum. ada warkop ya. Belum kita hanya ngopi di jalan. Kalau masa saya itu masih anak yang ya, mungkin masih culung atau Ya. belum tahu ruang-ruang yang perlu ada kemajuan gitu. Ya. Dan dari waktu ke waktu ini adalah bagian dari proses perjalanan dan hari ini, karena ketika berbicara terkait dengan waktu, ya misalnya orang yang lahir 80-an, 90-an, dan tahun 2000-an itu pasti beda. Pasti berbeda dalam hal merasakan terkait dengan ruang-ruang di mana proses pencapaian tujuan itu. Nah, tapi gini Gang, menarik sebetulnya ya ketika kita bisa mengakses segala hal dalam hal digital begitu. Kadang begini, ketika kita mudah misalnya ya untuk searching, misalnya download PDF, kita itu tidak membeli sumber literasi itu secara manual, Betul. secara offline, tapi online gitu. Ya. Jadi kan kalau dulu kan semangatnya beda ya ketika kita misalnya pengen beli satu buku gitu yang itu dianggap berharga. Kalau sekarang kan yang saya lihat gitu ya, anak-anak itu lebih sekarang mah ada internet, tinggal searching misalnya download PDF atau di web gitu. Jadi melupakan hal-hal yang sifatnya seperti literasi sumbernya secara fisik ya, secara offline. Menurut Abang gimana ketika misalnya hal seperti ini gitu? Jadi ketika munculnya sumber literasi digital itu banyak yang meninggalkan sumber yang manual gitu dari buku. Sebenarnya gini, perbedaannya adalah suka dan tidak suka. Tidak suka ya. Adanya dunia atau munculnya era digitalisasi ini ya, yang kita kenal dengan era 5.0 4.0 ini luar biasa. unicorn kata Jokowi mah. Ya perlu startup gitu. Startup. Ya digitalisasi itu perlu startup. Akan tetapi ada bedanya itu ketika ruang-ruang misalnya kita dalam budaya membaca aja. Ketika membaca misalnya di Facebook atau ketulisan di Facebook Atau PDF di media yang disebut dengan laptop atau ke HP, itu berbeda dengan kita menggunakan fisik buku. Ya. Nah, cara dalam hal memahami dan pendalaman itu berbeda, lebih menjiwai lah, saya kira-kira begitu. Dan hari ini saya melihat juga realitas yang terjadi ini menjadi PR bagi kita semua. Baguslah dengan munculnya, dengan adanya dunia digitalisasi, dengan mudah kita melakukan akses bisa melalui Facebook, akses bisa melalui Twitter, akses bisa melalui Google, YouTube, kita bisa mendengarkan di mana. Akan tetapi berbeda ketika Anda memegang satu buku yang berbentuk fisik dan Anda mendalami dan membaca sampai tuntas, itu lebih puas dan lebih menjiwai. Kira-kira begitu. Ya. Ada nggak tipsnya nih buat ini Bang baca buku begitu? Karena kan sekarang ini ketika misalnya ada media YouTube, orang itu lebih memilih untuk misalnya nonton YouTube daripada harus baca buku begitu. Ada nggak tips sih biar masyarakat ataupun anak muda ya terutama ya yang menggeluti dunia pendidikan itu tertarik untuk membaca buku begitu? Betul. Tipsnya yang pertama itu tips yang pertama adalah penguatan diri. Yang pertama penguatan diri
untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan saya sarankan baca buku yang memiliki fisik, ya misalnya judulnya apa, misalnya sosiologi komunikasi atau ke antropologi agama filsafat Islam, harus memiliki fisik buku. Ketika tips-tips yang kayak gitu ya lebih cepat kita memahami terkait dengan apa yang disampaikan dalam isi buku tersebut. Dan bisa juga misalnya di dalam YouTube, misalnya kita bisa akses lalu kita mendengarkan, itu juga bisa juga membosankan, saya kira membosankan. Terus itu mulai misalnya dari Facebook atau IG dengan potongan-potongan konten, itu juga saya kira kurang baik untuk kita untuk memahami satu penjelasan dalam isi buku itu sendiri. Maka tipsnya adalah penguatan diri dan jangan pernah loyo dan lemah, dan jangan pernah bosan membaca. Begitu kira-kira. Tapi abang sependapat gak nih dengan saya ya? Kalau saya itu lebih sepakat, pertama kita suka dulu. Suka dulu dengan buku. Kalaupun misalnya kita suka, nanti beli. Kalaupun tidak tamat gak jadi masalah. Kalau saya ya, kadang kan dengan kondisi waktu dan lain-lain, minimal kita dengan kita suka, kita itu pengen memiliki buku itu gitu. Nah, menurut abang gimana nih? Kalau saya secara pengalaman ya, karena ketika saya suka itu kadang saya suka betah gitu, apalagi kalau misalnya ke toko buku misalnya kan, atau lagi punya uang pengennya beli buku tuh. Pas zaman mahasiswa dulu. Ya betul. Sama halnya saya juga. Kadang di sisi lain ada tuntutan, misalnya di ruang akademisi itu, misalnya seorang dosen mewajibkan harus memiliki satu buku, misalnya sosiologi komunikasi misalnya, dia wajib harus memiliki. Akan tetapi di sisi lain ya karena mungkin satu atau orang yang ini mengikat, akan tetapi perlu tahu bahwa seseorang itu memiliki rasa tanggung jawab akademisi, tanggung jawab pengetahuan. Kenapa? Sebagai mahasiswa kita tidak boleh lupa yang namanya tridharma perguruan tinggi. Nah itu sangat penting. Bagaimana pendalaman pengetahuan kita. Nah di ruang-ruang akademisi dan di luar akademisi pun kita perlu gitu. Nah, ya di sisi lain misalnya ya tidak suka pun harus terpaksa harus punya. Kalau saya kira begitu. Misalnya ketika bukan hanya diwajibkan untuk membeli buku mata kuliah itu sendiri, ini di luar akademisi ya. Kalau di luar sana ya harus juga memiliki buku itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pendalaman terkait dengan ruang-ruang penelitian. Karena itu sangat penting. Nah, kita harus mengetahui sebagai mahasiswa. Ya, pernah saya juga merasakan mahasiswa, sahabat juga merasakan mahasiswa. Karena tanggung jawab itulah nanti kita selesai di akademisi, kita akan bersentuhan dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu ketika Anda mengabdikan diri, yang ketiga adalah pengabdian. Mengabdikan diri itu kan orang berbicara bahwa orang bertanya kepada Anda lulusan dari mana? Dari mana? Tidak, tapi soft skill. Begitu. Maka dari itu kita jangan pernah bosan membaca buku. Membaca buku apa saja. Walaupun yang tidak suka harus wajib memiliki buku itu. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dia senangnya bukunya filsafat Islam, ya harus memiliki biar Anda bisa mengetahui apa sih filsafat itu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya senangnya baca komik gimana itu? Kalau senangnya baca komik ya nggak apa-apa. Kalau pendalaman untuk membangun soft skillnya, membangun bakat
bakatnya, size-nya itu harus. Nah gitu, karena ketika Anda mengabdikan diri untuk masyarakat itu, Anda harus memiliki intelijensi. Iya, betul. Begitu Pak. Ini Bang, terakhir mungkin ya, ada saran ataupun harapan Abang ke depan lah terkait potret literasi di Indonesia gitu. Ya. Harapan saya ya untuk kalangan muda Lah ya. dan kaum milenial, khususnya umat manusia, jangan pernah melakukan sesuatu melakukan sesuatu itu tuh dengan hal-hal yang positif dan produktif lah, supaya Anda dikatakan bisa survive di sini sesuai dengan apa yang Anda miliki, pengetahuan apa yang Anda miliki. Nah itu yang dibutuhkan. Dan pesan juga untuk kalangan-kalangan muda, pemuda milenial hari ini, perlu kita mengisi ruang-ruang yang ilmiah, begitu, dimanapun itu. Dimanapun itu, mau di warung kopi, mau di sisi jalan, mau di rumah, kita harus membangun agar supaya apa? Mau di rumah pacar juga boleh ya? Boleh. Boleh ya. Bisa diskusi dengan pacar Anda, bisa berdialog dengan pacar Anda Ya. terkait dengan Hal yang positif. hal yang positif. Atau misalnya punya perencanaan dengan pacar kamu, ya harus itu. Harus ya. Punya planning apa, ya mulai dari itu sesuai dengan soft skill atau bakat Anda, begitu. Dan saya pesan kepada anak muda bahwa kunci kesuksesan itu pentingnya adalah produktif dan kreatif. Kreatif ya. Ya. Kata kuncinya dua itu ya. Kuncinya dua, produktif dan kreatif. Oke. Terima kasih Bang Yakin ya atas waktunya. Jadi Bang Yakin ini sudah mau menyemparkan jauh-jauh dari Purwakarta itu teh. Ya, Purwakarta ya. Purwakarta karena isi saya bro. Iya. Jauh-jauh tapi bukan dari NTT. Kalau dari NTT pasti naik pesawat ke sini. Biayanya besar. Biayanya besar ya. Iya. Dari Cileunyi atau Purwakarta tadi? Tadi barusan saya dari Cibiru. Dari Cibiru ya. Terima kasih Bang Yakin. Semoga pertemuan ini bukan hanya pertemuan terakhir ya. Kita bisa berdiskusi kembali dan Bang Yakin bisa mengisi ruang pojok kerangga ya. Tentunya ini program awal ya. Karena kita belum launching program-program yang lain gitu. Kita baru satu program. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi. Amin. Berkolaborasi misalnya Bang Yakin organisasinya mau mengadakan acara, bisa-bisanya kita kerjasama gitu. Atau misalnya saya sendiri nanti mengadakan acara itu kita berkolaborasi lah begitu ya. Ya. Sebelumnya biar lebih afdol kita mengakhiri podcast hari ini. Jangan lupa like and subscribe dan share juga ke sahabat-sahabat kalian semua. Jangan lupa pokoknya jangan lupa dan terus pantau ya channelnya, karena nanti akan ada hal-hal yang baru yang akan kita sajikan begitu di Pojok Kerangga Official. Saya Rangga selaku host undur pamit. Oke guys, terus pantau channelnya. Dadah.